diperbolehkan kami untuk mungkin anak-anak bisa mendapatkan pulsa. Sesuai dengan aturan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan Juknis BOS Reguler Tahun 2020, perubahan Juknis BOS SD SMP SMA SMK Tahun 2020, diterbitkan dengan pertimbangan bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran COVID-19 terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler, bahwa ketentuan mengenai komponen pembiayaan dalam bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler belum mengakomodir penggunaan dana untuk operasional pembelajaran dari rumah, sehingga perlu diubah. Pasal 1 Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Juknis Bantuan Operasional Sekolah BOS Reguler Tahun 2020 dan seterusnya, hingga aturan menteri telah diberlakukan untuk kelancaran KBM pasca COVID-19. Hampir semua sekolah menengah pertama Kota Kupang tidak melaksanakan aturan tersebut untuk memberikan paket data kepada siswa-siswinya. Dalam penelusuran kami di beberapa sekolah menengah pertama, para kepala sekolah mengaku bahwa pemberian paket internet kepada siswa-siswinya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada juknis dari Dinas Pendidikan Kota Kupang. Saya tahu sekolah ini dibangun dari tahun 1994. Kalau sampai hari ini berarti sekolah ini sudah berumur lebih kurang 26 tahun. Dan kalau kita lihat kepala-kepala sekolah yang pernah menjabat di sini itu sudah lebih kurang 7 orang. Terakhir saya kebetulan di sini menggantikan Pak Christian Taib SPD yang pensiun per 1 Mei. Saya lebih kurang di sini 1 bulan lebih lah. Saya lihat sekolah ini cukup strategis. Kalau dilihat dari luas tanahnya, lebih kurang hampir 19.000 meter persegi. Dan sekolah ini saya menjuluki sebagai sekolah 1000 pintu karena belum ada pagar sama sekali. Ketika saya dipercayakan di sini, kan sementara lagi COVID, jadi kegiatan pembelajaran itu dilakukan dari rumah, dan ada juga, atau dengan kata lain ada online dan ada offline. Yang pertama, yang kedua, kalau offline-nya itu teman-teman di sini yang saya lihat, sini pas di ujung kegiatan penilaian akhir semester dan sudah mau kelulusan dan kenaikan kelas, yang mereka lakukan itu adalah mereka mengantar materi ke sekolah atau soal ke sekolah. Anak-anak datang ambil di sekolah, habis itu mereka bawa pulang, mereka kerjakan, mereka bawa kembali lagi. Terus teman-teman nanti datang ambil, mereka koreksi dan mereka simpan hasil pekerjaan anak, olah nilainya dan seterusnya. Maka SMP 11 kami sudah melakukan pengumuman kelulusan itu sesuai dengan juknis dari dinas secara serentak itu tanggal 5. Satu hari itu 22 kelas itu sudah diselesaikan dan semua sudah menerima SKHU sementara dan ini rapot, dan juga SKHU dan rapot yang sudah dilegalisir. Itu untuk kelas 9. Kenaikan kelas pasca COVID ini kira-kira berapa persen? Kalau secara keseluruhan kelas 7 dan kelas 8 itu, kelas 7 ada 2 orang yang tidak naik kelas. Itu faktor apa? Itu karena memang anaknya tidak pernah datang sekolah kalau tidak salah. Kelas 8 juga demikian. Anak-anak yang dalam tanda kutip, kemarin kami sepakat di rapat kenaikan kelas itu bahwa anak-anak punya raport, mereka nanti pembagiannya dan dari belakang. Kami berharap bisa ketemu dengan orang tuanya supaya disampaikan bahwa anak ini sebenarnya seperti apa gitu. Memang kalau di situ dinyatakan naik kelas, tapi istilahnya nanti kami akan terus mengikuti dia selama lebih kurang 3 bulan kalau nanti kegiatan pembelajaran berjalan dengan normal.
lihat sekarang kan soal nanti masuk kembali atau kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan normal atau tidak, kan kami juga masih menunggu dari dinas, dan tentu saja kami tidak bisa jalan sendiri karena segala sesuatu tentu saja ada petunjuk dari dinas. Persiapan PPDB online pasca new normal ini. Ya, persiapan PPDB untuk PPDB tahun 2020 dipastikan baik untuk SMP itu dilakukan secara online. Kemudian untuk persiapan kami tadi saya masih koordinasi dengan teman-teman yang khusus IT untuk kami bisa buat spanduknya. Nah memang itu sudah tertera semua, ini kami tinggal buat spanduk, nanti pendaftaran dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tahun ini berapa rombongan? Kalau kemarin kami sampaikan ke dinas rapat bersama kaitan dengan sonasi, itu kami menyampaikan 10 rombel. Tetapi ternyata di dalam Juknis itu kami mendapat 11 rombel. Tapi kelurahan yang mendukung kaitan dengan sonasi ini adalah ada 3 kelurahan, yaitu Liliba, Penfui, dan Naimata. Gitu, karena ada pendaftaran itu yang kita bisa terima kalau misalnya si anak ini istilahnya pindah domisili, begitu, mengikuti orang tua yang pindah. Oke, Bu. Pembelajaran PPDB nanti diberlakukan untuk SMP 11 ini seperti apa? Artinya begini, kami memang sudah mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran tentu saja melalui online, karena begini, offline tidak tertutup kemungkinan akan jadi juga, karena tidak semua anak ini kan punya HP Android. Nah, punya HP Android juga punya data kosong. Berapa persen yang punya HP Android? Mungkin kalau persentasenya, karena total siswa di sini yang saya lihat itu 900 orang, mungkin sekitar 40-45%. Nah, dari secara Ini berpengaruh kepada biaya paket internet. Bagaimana sekolah menanggapi? Oh iya, kalau di sini kebetulan kami langganan internet karena kemarin persiapan UNBK. Memang sudah dianggarkan di BOS itu setiap bulan itu biaya internetnya itu lebih kurang 1 juta. Ya, itu untuk sekolah ya? Iya, untuk sekolah siswa-siswi bagaimana? Untuk sekolah dan untuk Bapak Ibu guru. Kalau untuk siswa kami belum melakukan karena begini. Kalau di RAPS itu memang nanti ada waktu yang nanti diberikan kepada kami pihak sekolah untuk melakukan revisi. Memang kami ada rencana untuk kami mau menyampaikan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini dinas yang kaitan dengan dana BOS, untuk mungkin nanti bisa memperbolehkan kami untuk mungkin anak-anak bisa mendapatkan pulsa data. Sudah ada itu aturan Menteri itu nomor 9 terkait dengan pemberlakuan pulsa data kepada siswa-siswi. Apakah SMP tidak mendapatkan itu? Kan sudah diberlakukan di tingkat SMA. Ya, kalau kami di tingkat SMP mungkin kami belum dapat ini juknisnya atau edarannya, dan kami juga tidak bisa langsung serta merta tanpa nanti ada koordinasi dulu dengan dinas, karena kaitan dengan uang negara, Pak. Jadi bukan kalau uang pribadi mungkin kami tidak tinggal langsung kami tinggal eksekusi, tapi memang nanti ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk melakukan revisi RAPS. Pesan Ibu terhadap siswa-siswi baru yang akan masuk dan siswa-siswi kelas 8-9. Pesan saya kaitan dengan mungkin nanti bakal siswa baru SMP Negeri 11 dan anak-anak saya yang sudah naik ke kelas 8 dan kelas 9, tentu saja yang pertama adalah jujur saja saya secara pribadi kalau bisa COVID ini berlalu. Yang kedua, dengan keadaan seperti ini mungkin saya menginginkan anak-anak SMP 11 dalam hal ini yang sudah naik kelas 8 dan kelas 9 tentu saja terus belajar di rumah, sekalipun mungkin dalam keterbatasan. Libur bukan berarti libur belajar. Itu yang kedua. Artinya mereka bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mereka bisa belajar, baik mungkin yang punya HP Android bisa belajar melalui online, kemudian ada buku-buku mungkin yang mereka punya buku paket dan seterusnya, mereka bisa belajar untuk menyiapkan diri lebih baik. Kemudian orang tua juga mungkin di sini tentu saja kami tidak bisa sendiri, kami butuh kerjasama dari orang tua untuk mungkin bisa mengontrol anak ini supaya anak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
dan orang tua juga bisa mendukung dalam hal ini, menyiapkan mungkin kalau ketika anak minta uang untuk beli pulsa data, mereka bisa melayaninya dengan baik sehingga kegiatan anak belajar dari rumah itu tetap bisa berjalan dengan baik.